Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Salawat serta salam marilah kita panjatkan buat Nabi junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan judul Pengambilan Keputusan Taktis. Baiklah, perkenalkan, saya Nurlala Putri dan saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Dewi Norina, Jaslim, dan Rina Delviana. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh teman kita Rina Delviana. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Delviana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Suatu contoh jelas dari perusahaan yang membuat keputusan taktis yang sesuai dengan tujuan strategisnya adalah Hyatt Hotel Corporation. Pada awal tahun 1990-an, biaya yang tinggi telah mengganggu sejumlah kontrak manajemen Hyatt. Karena itu perlu mengurangi struktur biaya dengan segera. Namun Hyatt hanya memangkas biaya yang tidak terlalu menjadi perhatian para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Norina. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh teman saya Rina Delviana. Jadi di sini saya akan membahaskan tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam langkah-langkah ini ada 6 langkah. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang langkah pertama itu kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi. Langkah ketiga yaitu identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikanlah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan tersebut. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Langkah kelima yaitu nilai faktor-faktor kualitas. Yang terakhir adalah pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Nurlala Putri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kita Dewi Norina. 3. Keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus memfokuskan pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini seringkali menarik, khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimumnya. Pertimbangan contoh, dimisalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya kepada pemasok. Tujuannya adalah menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Namun, keputusan taktis ini mungkin merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Jadi, keputusan taktis kerap berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Baiklah, selanjutnya 4. Keputusan menjual atau memproduksi lebih lanjut. Produk gabungan atau joint products memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan atau split off. Produk gabungan sering dijual pada titik pemisahan. Penentuan akan menjual atau memproses lebih lanjut
merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Jaslim. Kepadanya dipersilakan. Kita masuk ke poin kelima, yaitu kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu contoh kasus PT Nike. Nike adalah produsen sepatu nomor 1 di dunia. Dengan permodalan sedikit, Nike tidak mampu untuk membuat iklan untuk produknya. Nike kemudian hanya menggunakan image dari atlet terkenal untuk menarik minat konsumen. Selain itu, untuk menekan biaya yang besar, Nike membeli sepatu dari supplier Asia. dari supplier Asia. Para pekerja Asia yang terkenal murah bisa menekan harga yang ditawarkan supplier sehingga Nike bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Sebagai contoh adalah supplier yang berasal dari Indonesia, yaitu PT Pratama Abadi Industri. PT Pratama Abadi Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sepatu lari. Perusahaan ini memproduksi berbagai tipe running shoes dalam berbagai jenis ukuran baik untuk anak-anak maupun dewasa. Spesifikasi dari tiap tipe sepatu telah diberikan oleh pihak Nike untuk kemudian diproduksi oleh PT Pratama Abadi Industri sesuai dengan syarat spesifikasi yang telah ada. Hasil produksi yang telah dihasilkan oleh PT Pratama Abadi Industri tidak boleh dipasarkan di dalam negeri. Semua hasil produksi yang telah ada merupakan hak dari pihak Nike yang ada di Devon atau yang ada di Amerika, untuk kemudian akan diekspor lagi ke negara lain seperti Prancis, Swedia, India, Belgia, Kanada, Afrika Selatan, Argentina, Uruguay, dan Chili. Pada tahun 1983, kepercayaan ke Nike melakukan kesalahan dalam pengelolaan Nike sehingga berdampak pada 350 karyawan yang ia miliki. Oleh karena itu, PHIL sebagai ketua dewan direksi memutuskan untuk mendapat kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kesepakatan penjualan dengan konsep Nike Global Segment and Trading Positing. Baiklah teman-teman, itu tadi contoh kasus di atas. Dapat kita analisa dari contoh kasus tersebut, PHIL selaku ketua dewan direksi mengambil keputusan dengan tipe keputusan tidak terprogram karena keputusan tersebut baru dan tidak tersusun. Gaya pengambilan keputusan yang diterapkan adalah manajer mengambil keputusan sendiri berdasarkan masukan informasi yang dia terima. Baiklah, itu tadi hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesilapan. Kembali ke moderator. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya Nurlela Putri, mewakili kelompok kami, mengucapkan ribuan terima kasih dan maaf apabila terdapat kesilapan atau kesalahan dalam penyampaian materi kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.